guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Angeline Yiskajaru, mahasiswa STT Intim Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa dimensi dari administrasi gereja baru yang biasa disingkat dengan AGB. Untuk itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube saya jika bermanfaat. Katakan tadi, saya akan memaparkan atau menjelaskan keenam dimensi dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi yang pertama yaitu Alkitab, teologi dan doktrin, dimensi kedua kebijakan gereja, dan dimensi ketiga manajemen kepemimpinan gereja, dimensi keempat budaya organisasi, dimensi kelima ekologi, dan yang terakhir yaitu dimensi keenam yaitu evaluasi kinerja gereja. Dengan berbagai macam hambatan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, saat ini kita mau diperlengkapi melalui materi administrasi gereja baru atau yang disingkat dengan AGB. AGB merupakan sebuah cara pandang dalam gereja dan merupakan suatu sistem kepemimpinan dalam gereja, di mana AGB bukan merupakan hal yang baru bagi lingkup gereja. Nah, teman-teman, sebelum AGB hadir, AGL terlebih dulu hadir, di mana AGL ini banyak digunakan di gereja-gereja pada saat ini. Namun sayangnya AGL tidak efektif. Yang menjadi pertanyaan, mengapa administrasi gereja lama atau AGL tidak efektif? Hal ini dikarenakan AGL memiliki cara pandang yang bertolak belakang dengan administrasi gereja baru atau AGB. Bersesuaian dan berdasarkan pada firman Tuhan. Untuk itu, mari kita lihat beberapa cara pandang dari administrasi gereja baru, di mana administrasi gereja baru menganggap bahwa gereja merupakan suatu wadah pembinaan dalam gereja tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa perangkat gereja berfokus pada fungsi mereka masing-masing. Karena fungsi, tugas, tanggung jawab tersebut dijadikan sebagai yang terpenting. Selanjutnya, bahwa gereja harus dan mau untuk dibaharui. Kemudian yang terakhir dan yang terpenting, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya, yakni teman sekerja Allah, yang diartikan dalam administrasi gereja baru adalah tatanan atau dasar yang tetap berlandas pada Alkitab atau firman Tuhan dan memperhatikan nilai-nilai teologi dalam ilmu administrasi gereja. Teman-teman, selanjutnya mari kita lihat bagaimanakah cara pandang dari administrasi gereja baru atau AGL. Yakni yang pertama, cara pandang AGL menganggap bahwa gereja hanyalah sebagai bait Allah. Kemudian yang kedua, gereja sulit untuk dibarui. Dan yang ketiga, yaitu bahwa gereja hanyalah sebatas Baik teman-teman, selanjutnya mari kita melihat bagaimanakah cara pandang dari
administrasi gereja lama, di mana gereja lama ini menganggap bahwa gereja hanyalah sebatas bait Allah. Kemudian yang kedua, gereja sulit untuk dibaharui. Selanjutnya yang ketiga, perangkat gereja itu sendiri berfokus hanya pada kedudukan atau jabatan, sehingga membuat mereka tidak berfokus pada fungsinya. Kemudian yang paling penting adalah orang-orang yang terdapat dalam administrasi gereja lama miskin akan firman Tuhan dalam diri mereka. Jadi teman-teman, berdasarkan cara pandang dari kedua administrasi, yakni administrasi gereja baru dan administrasi gereja lama, dapat diaplikasikan dalam berbagai macam dimensi kehidupan, terkhususnya dalam lingkup gereja. Kemudian yang menjadi keterkaitan antara administrasi gereja baru dengan dimensi yang pertama dapat kita lihat dalam contoh Alkitab dalam Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan bahwa gereja bertumbuh dan berkembang melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk mengikuti administrasi gereja baru, karena administrasi gereja baru dapat mencerminkan ajaran Yesus Kristus. Jadi, kesimpulannya adalah dengan seiring berkembangnya zaman dan seiring juga berkembang dan bertumbuhnya gereja bersama Yesus Kristus. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi kinerja. Dalam hal ini, di mana evaluasi adalah proses untuk menunjukkan sejauh mana proses yang telah dicapai. Selain itu, evaluasi juga dipandang sebagai proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat alternatif keputusan. Selanjutnya, menurut Siswanto, penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen, penilaian untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja atas dengan uraian atau deskripsi pekerjaan dalam suatu periode tertentu, biasanya dilakukan pada setiap akhir tahun. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya manusia organisasi. Contohnya yaitu yang pertama, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan dari gereja sehingga mereka dapat termotivasi untuk berbuat atau melakukan suatu pekerjaan tersebut dengan lebih baik lagi, atau berprestasi sama dengan prestasi terdahulu yang berlaku di gereja itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan peluang bagi karyawan untuk mendiskusikan keinginan atau aspirasi mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, untuk meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diembannya.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa evaluasi kinerja dalam gereja-gereja merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi untuk mengetahui sejauh mana organisasi tersebut telah dibuat dan sejauh mana organisasi gereja tersebut telah tercapai. Dan juga dapat dilihat bahwa sejauh mana gereja tersebut, organisasi gereja tersebut telah melaksanakan kegiatan gereja dengan baik. Evaluasi ini juga adalah merupakan suatu bentuk penilaian dari seorang pemimpin yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari setiap pelayan Tuhan dan juga dari setiap organisasi-organisasi lainnya. Evaluasi kinerja adalah sebuah langkah yang penting dilakukan karena adanya evaluasi kinerja ini, maka orang Kristen perlu juga dinilai kekristenannya. Tujuan untuk mengevaluasi kinerja ini guna untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja dari waktu ke waktu, khususnya dalam konteks kelompok kecil. Dalam suatu konteks kelompok kecil ini bisa dikatakan dengan rekan-rekan sesama kerja atau karyawan yang menjadi memberi atau pemberi masukan untuk diri kita menjadi kelompok yang lebih baik dalam berjalan bersama Tuhan dan dalam kita untuk mengikuti Kristus. Seorang dan rekan dalam sekelompok ini saling menjaga, saling memperhatikan, dan saling mendukung agar setiap orang dalam kelompok mengalami pertumbuhan iman. Saling menceritakan pergumulan dan kemenangan membuat seseorang tidak sendirian dalam bergumul dan bisa terinspirasi oleh penting, yakni mempunyai peranan dalam tanggung jawab terhadap tugas dan panggilan gereja yang sudah diembankan baginya. Karena itu, dalam prinsip administrasi gereja baru bukanlah sebuah pengadiran gereja yang baru, tetapi sebuah model gereja yang merupakan semua aktivitas kelembagaan gereja yang sifatnya yang terus-menerus diperbaharui oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga administrasi gereja baru bekerja berdasarkan hukum atau prinsip, yakni menggerakkan apa yang Yesus kerjakan dalam Roh Kudus. Administrasi gereja baru merupakan gereja yang harus terus-menerus diperbarui dan harus mengikuti pembaruan yang ada sesuai dengan kehendak Allah. Karena di setiap organisasi yang sudah dipaparkan dalam setiap dimensi tadi, karena administrasi gereja baru menyadari bahwa senantiasa menghadapi perubahan dan tantangan pada setiap zaman.
sehingga administrasi gereja baru diperhadapkan pada sikap untuk terbuka pada setiap perubahan-perubahan zaman yang ada, serta gereja haruslah mampu memastikan setiap misi gereja yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Alkitab dengan kerangka pikir nilai teologi sesuai dengan kehendak Allah. So guys, jadi sekian video saya pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.